Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Senang sekali pada sesi kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk memperdalam topik selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ya. Tentunya kalau Anda masih ingat pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai manajemen yang ada di bisnis gitu ya, kemudian organisasi pada pasar sekarang seperti apa gitu ya. Itu yang kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini teman-teman nanti bisa melihat topik terkait proses produksi teman-teman ya. Kemudian pengendalian produk manufaktur. Nah, jadi ada dua hal penting ini ya di dalam sesi kita yang ke-6 ini. Nah, tentu ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan Anda lakukan di modul pembelajaran, mulai dari kegiatan belajar. Yang pertama, terkait apa itu proses produksi dan operasional. Kemudian Anda nanti akan ada latihan juga di dalam modul, kita akan dikerjakan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah terkait pengendalian proses produksi. Nah, jadi dua hal penting inilah yang akan Anda bahas pada sesi kali ini, sesi ke-6 ya. Nah, teman-teman, tentu Anda sedikit banyak ya sudah memahami alur di dalam sebuah proses bisnis gitu ya. Nah, tentu termasuk di dalamnya ada kegiatan produksi, ada kegiatan operasional. Kedua kegiatan ini tentu kalau kita lihat dari perspektif kegiatan inti dalam bisnis, itu 80% modal perusahaan itu ada di bagian produksi atau operasional, gitu ya. Nah, kegiatan produksi ini atau kegiatan operasional ini biasanya dilakukan untuk apa? Untuk menghasilkan produk atau memberikan jasa atau memberikan layanan kepada para pelanggannya. Ya, ada service excellence-nya. Nah, proses produksi itu merupakan proses transformasi dari input menjadi output. Ya, jadi masukannya input yang kita lihat dalam dunia industri bisa berupa bahan baku, bisa berupa karyawan, bisa juga mesin-mesin atau peralatan, bisa juga modal kita, ya, atau modal sebuah industri, uang finansialnya, ya. Kalau outputnya meliputi apa? Barang, meliputi jasa atau layanan yang dinikmati oleh para pelanggannya. Nah, berbeda dari perusahaan manufaktur, pelanggan perusahaan jasa atau layanan itu juga merupakan input yang akan menentukan proses layanannya, ya, khususnya yang diberikan pada para pelanggan. Nah, tentu kegiatan produksi atau operasional ini memiliki fungsi-fungsi, teman-teman, ya, yang sifatnya saling melengkapi. Kemudian dalam kegiatan operasionalnya perusahaan ini memerlukan pengendalian kualitas produk atau QC-nya, quality control dan layanannya, juga, ya. Nah, selain itu, perusahaan ini dituntut untuk melaksanakan proses produksi berdasarkan standar tertentu ya, tentu standar internasional, ada ISO 9000, ada ISO 14000, ada juga standar Malcolm, dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa lihat secara lebih detail modul ini, teman-teman, membahas proses produksinya, pengendalian produknya, kemudian ada dua kegiatan penting yang membahas proses produksi operasional yang meliputi pemahaman mengenai manajemen operasional itu apa, gitu ya. Kemudian kegiatannya seperti apa, kemudian fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa lihat fungsi-fungsi operasional yang meliputi perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, tata letak di dalam perusahaan, bagaimana kita bisa merencanakan kapasitas dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa penting di dalamnya ya, khususnya terkait standar ISO 9000 dan 14000. Nah, tentu pembahasan mengenai kualitas ini, teman-teman, tidak terbatas pada hal itu, gitu ya. Jadi kita melihat ada alat-alat statistik juga yang digunakan, gitu ya, baik bersifat kualitatif atau kuantitatif untuk menerapkan TQM atau Total Quality Management, ya. Nah, nanti Anda bisa lihat pembahasan detailnya mengenai kedua standar tersebut terkait apa sih keunggulan dan kelemahannya, gitu ya. Nah, jadi secara umum teman-teman nanti Anda bisa mempelajari apa pada sesi ke-6 ini. Anda diharapkan bisa mempelajari dan memahami, gitu ya, dan mampu menganalisis apa itu manajemen operasional, kegiatan-kegiatannya seperti apa, fungsi-fungsinya seperti apa, pengendalian kualitasnya seperti apa, dan yang tidak kalah penting, menganalisis standar ISO-nya yang 9000 dan 14000 tadi. Nah, kalau kita lihat
nanti lebih dekat, silakan teman-teman membaca dari halaman tentang proses produksi dan operasional, ya, sampai dengan nanti Anda bisa lihat di dalamnya seperti apa saja kalau kita berbicara proses bisnis gitu ya, 4 proses intinya seperti apa gitu ya, ada hubungan antara eh, pelanggan gitu ya dengan sebuah organisasi, kemudian proses pengembangannya seperti apa, proses pemenuhan pesanannya seperti apa, dan hubungan dengan pemasoknya seperti apa. Nah, jadi nanti silakan teman-teman bisa melihat lebih detail gitu ya, apa yang akan dibahas pada topik kita kali ini. Ya, nanti teman-teman silakan membuka modul yang sudah dibagikan, tentu itu isinya bahan-bahan penting, silakan dipelajari dengan baik gitu ya. Nah, eh, mungkin kita bisa lihat beberapa hal penting terkait apa yang sudah dibahas ini gitu ya. Semoga nanti teman-teman tidak kehilangan arah waktu Anda ujian akhir gitu ya. Nah, eh, kalau Anda lihat secara detail proses bisnis ini tentu memerlukan keterlibatan semua pihak. Ya, tidak bisa hanya satu orang gitu ya. Nah, tentu proses pengendalian produksi ini karena sangat penting gitu teman-teman, jadi dia fungsinya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan gitu ya. Nah, sementara itu kalau kita lihat kualitas produk yang rendah, ya yang terjadi malah sebaliknya gitu ya. Perusahaan terus menanggung biaya dan seterusnya gitu ya. Nah, pengendalian kualitas ini menunjukkan suatu proses yang eh, mempertahankan standar kualitas gitu ya. Terusnya bagaimana dengan eh, apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, pengendalian kualitas ini menunjukkan proses yang digunakan untuk mempertahankan standar kualitasnya, dan berbicara pengendalian kualitas, perusahaan ini harus menyusun standarnya seperti apa gitu ya, karena itu penting teman-teman, standarnya seperti apa. Dan standar ini biasanya diturunkan dari visi dan misi gitu ya. Nah, setelah itu mereka bisa menentukan produk apa yang mau dihasilkan, apakah memenuhi standar proses inspeksi atau tidak gitu ya. Kemudian kalau berhasil nanti akan mendapatkan penghargaan dan ya mungkin sedikit oleh-oleh dari ISO gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan melihat, membaca lebih detail lagi pada sesi kita kali ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga membantu Anda, teman-teman, nanti dalam memahami topik kita kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.